Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika beliau membuka kitab depan Imam Malik, itu beliau buka pelan. Kenapa? Beliau tidak mau Imam Malik sampai kedengeran suara membuka kertas, membuka lembaran kulit. Sampai segitu akhlak dan adab. Dulu ada Imam siapa, anak lupa nih, kayak apa, abah sama anak lupa. Ada di kitab Manhajus Sawi juga, anak lupa siapa namanya. Lagi naik kuda ini. Abah sama anak ini lagi naik kuda nih. Dua-duanya ulama besar. Allah, Imam Syaukani bukan Imam Syaukani. Lupa. Lagi naik kuda, tiba-tiba ya ini Ra'al Fallah. Dia melihat ada petani. Ini petani ngomong, Ra'aitun Nawawi. Aku dulu pernah melihat Imam Nawawi. Kata ini petani. Tiba-tiba abahnya ini turun dari kuda dan berjalan. Anaknya bilang, "Abah, kenapa abah turun? Apakah pantas aku naik di atas kuda, sedangkan petani yang pernah melihat guruku dalam keadaan berjalan?" Padahal Imam Nawawi udah meninggal itu, bukan masih hidup. Jadi akhlak adab kepada guru bukan hanya ketika masih hidup. Imam Nawawi posisi udah meninggal itu. Sama seperti Kyai Khalil Bangkalan. Anda pernah dapat cerita. Satu waktu Kyai Khalil Bangkalan naik delman. Ketika naik delman, tiba-tiba Kyai Khalil nanya, "Ini kuda berasal dari mana?" "Dari Bima, Kyai." "Turunkan saya." "Kenapa, Kyai?" "Saya punya guru berasal dari Bima. Maka saya tidak mau naik kuda yang berasalnya di tanah yang pernah diinjak oleh guru." Sampai segitunya yang dibayangkan akhlak adab murid dalam pada guru. Itu kalau ente mau dapat berkah daripada ilmu ya, dengan akhlak, dengan adab. Sebab al-adab al-akhlak qablal ilm. Al-akhlak al-adab fawqal ilm. Akhlak adab itu di atas ilmu. Akhlak adab itu sebelum ilmu. Sampai-sampai Mugaddam Tsani Al-Habibur Rahman Segaf, beliau bilang, "Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun, lakana asyrafu khalqillahi iblis." Kalau hanya dengan modal ilmu saja, modal ilmu tanpa akhlak, tanpa adab, seseorang bisa jadi mulia, maka makhluk paling mulia adalah iblis. Kalau cuma mau modal ilmu doang. Makanya kan ada adabul muta'allim, ada adabul alim juga. Penuntut ilmu nih ada adab, ada akhlak ketika dia menuntut ilmu. Nah, orang alim juga ada akhlak, ada adab. Banyak adabnya orang alim, salah satunya tawarru' anil futya, tarkul jidal, berhati-hati dalam berfatwa. Di zaman sahabat Rasulullah, di zaman sahabat ketika itu para sahabat Nabi lagi berkumpul, ada satu orang bertanya satu pertanyaan. Contoh nanyanya ke anak gitu ya. Anak lempar ke ente aja yang jawab. Nanti dilempar lagi sama sahabat satunya. Dilempar lagi. Terus sampai pertanyaan itu kembali ke orang yang pertama. Kenapa? Saking berhati-hatinya mereka dalam berfatwa. Gak sembarangan ngeluarin fatwa intoleran. Radikal, Habib radikal. Al-Imam Malik kata beliau apa? "Aku tidak berani mengeluarkan fatwa sebelum ada 90 orang, yang dimana 90 orang itu harus mengakui bahwasanya aku bisa mengeluarkan fatwa." Ketika 90 ulama itu mengakui atau mereka mengakui kalau aku bisa mengeluarkan fatwa, baru aku mau mengeluarkan fatwa. Dan Al-Imam Malik pernah diberi 97 pertanyaan
Semua pertanyaan beliau jawab hanya 3. Sisanya berapa berarti? 97, sisa 94. 94 beliau jawab apa? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Beliau jawab la adri. Itu pertama, kalau ente mau dalam menuntut ilmu. Kedua, ente dalam menuntut ilmu, yakni ala inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Yakni di dalam hati, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh. Apa daging itu? Daging itu adalah hati. Yani al-qalb ra'sul jawarih. Hati itu adalah kepala. Hati itu pemimpin dari seluruh anggota badan. Anda mau tanya, yang menggerakkan kedua mata ente untuk melihat itu apa? Yang menggerakkan apa? Hati. Yang menggerakkan mata untuk melihat? Hati kan? Berarti mata hanya alat untuk melihat. Yang menggerakkan? Hati. Yang menggerakkan lidah ente untuk berbicara? Hati. Yang menggerakkan telinga ente untuk mendengar? Hati. Yang menggerakkan tangan ente untuk menyentuh? Hati. Yang menggerakkan kaki ente untuk melangkah? Hati. Berarti semua ini mata alat untuk melihat, telinga alat untuk mendengar, lidah alat untuk berbicara, tangan alat untuk menyentuh, memegang, kaki alat untuk berjalan. Tapi dari semua itu, kepalanya, penggeraknya adalah hati. Idza taghayyara ar-ru'us, taghayyara mar'us. Apabila pemimpin rusak, yang dipimpin rusak. Berarti baik buruknya anggota tubuh seseorang tergantung pada apa? Pemimpinnya anggota tubuh apa? Hati. Pertanyaannya, baik buruknya hati itu dari apa? Itu pertanyaannya. Kalau baik buruknya anggota tubuh itu dari hati, maka baik buruknya hati itu tergantung pada apa? Tergantung pada makanan yang masuk. Sebab kenapa? Makanan yang masuk itulah yang hati itu tumbuhkan dari makanan. Maka salah satunya apa berarti kalau ente mau menuntut ilmu? Ente harus warok. Harus punya sifat warok, berhati-hati. Bagaimana waroknya para ulama? Al-Imam An-Nawawi, Shahibul Majmu', ya, Syarah Muhaddab, Imam Nawawi, Shahibul Minhaj, Shahibul Majmu', beliau tidak pernah memakan apel.